Mungkin dulu teman-teman dengan yang namanya keris mungkin takut ya, karena selalu identik dengan klinik kayak gitu ya. Jadi terus kodam, terus dukun, jadi seperti itu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini edisinya curhat ya, sudah lama nggak curhat ya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang budaya keris ya di Nusantara ini ya, sampai akhir-akhir ini ya. Jadi kalau teman-teman tahu atau yang mungkin merasakan, mungkin dulu teman-teman dengan yang namanya keris mungkin takut ya, karena selalu identik dengan klinik kayak gitu ya. Jadi terus kodam, terus dukun, jadi seperti itu ya. Bahkan kalau untuk yang di kalangan mungkin yang agak ketat, ada istilah sirik ya. Jadi keris dikaitkan dengan kesirikan kayak gitu ya. Nah, selama ini terus kita dari komunitas pecinta keris, saya dulu awalnya juga agak takut ya, tapi setelah belajar dari teman-teman komunitas, dari berbagai buku, berbagai literatur ya, mulai yang kuno sampai yang baru, beberapa buku yang dari luar juga, itu akhirnya paham ya. Jadi memang budaya keris itu sebenarnya adalah salah satu budaya bisa dibilang sangat luar biasa ya. Jadi selain menjadi identitas bangsa kita, jadi di situ ada sebuah filosofi yang luar biasa dalam dan banyak ya. Jadi keris itu, jadi selain dari ada sisi esoterisnya atau sisi yang orang bilang tuahyon, yang sebenarnya itu adalah manifestasi dari doa dan harapan dari empu ketika membuat sebuah keris ya. Nah, selain itu juga ada sisi eksoteris ya, jadi yang penampakan fisiknya. Jadi contohnya ini ya, jadi ada yang namanya dalam keris itu ada seni ukir logam yang disebut seni dapur ya, yang menghasilkan banyak dapur keris. Dan tiap dapur juga punya filosofi sendiri-sendiri ya. Ini dapur naga ya, Nobu Sosro ya. Juga nanti ada seni tempa lipat logam atau teknologi metalurgi yang cukup luar biasa rumit ya. Jadi ada besi, bahan pamor, selorok baja ya. Dan itu nanti besi dan bahan pamor itu diulet, istilahnya ditempa, dilipat dengan cara tertentu menghasilkan banyak pola lipatannya, disebut pamor itu ya. Makanya teman-teman ada mengenal kayak pamor wosing wuta, pendaringan kebak, ron genduru, ron pakis, belarak sineret, nogo rangsang, dan lain-lain ya. Dan itu semua pun juga punya filosofi dan punya maksud tertentu ya. Jadi selain seni tempa logam juga ada yang namanya seni kinatah ya, seni sinarasa atau menghias bila keris dengan logam mulia, bisa dengan emas, dengan perak atau yang lain ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya secara garis besar ini bukan barang yang melulu klinik, apalagi yang berhubungan dengan sirik, jauh dari itu ya sebenarnya ya. Tapi mungkin akhir-akhir ini ya, sebenarnya akhir-akhir ini dulu juga ada, cuman kebetulan ini agak rame di teman-teman komunitas keris ya. Jadi salah satu poster, saya nggak bilang isi filmnya ya, karena saya sendiri belum lihat ya, tapi dari posternya dulu. Nah, ini ya sempat bikin rame ya. Jadi di situ ada poster salah satu film ya, yang jelas mungkin ada horor-horornya ya. Judulnya Pesugihan dan huruf I-nya diganti dengan keris kayak gitu ya. Nah, mungkin di benak teman-teman kalau mungkin yang sudah tahu keris mungkin cuma tertawa atau sedikit jengkel atau gimana ya. Tapi kalau yang belum tahu, pasti nanti akan menghubungkan atau mengkaitkan keris dengan pesugihan, klinik, dukun, dan lain-lain. Sebenarnya hal itu yang selama ini ingin kita kikis ya. Jadi budaya keris atau keris itu kita kembalikan ke posisi semula ya, posisi semula. Nah, mungkin cuman itu aja ya jadi curhatan kali ini ya. Dan saya harap teman-teman yang lain tetap mau belajar dari berbagai sumber, mau menelaah ya. Jadi sebenarnya budaya keris itu seperti apa sih? Keris ada banyak kok ya, selain di Jawa, di Sumatera atau ada keris Melayu gitu ya, bahkan di luar negeri, di Brunei, di Malaysia juga ada. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.